memasukkan benda asing ke dalam tubuh secara spiritual. Susuk memiliki makna memasukkan benda asing ke dalam tubuh secara spiritual. Jadi secara spiritual, bukan lewat pembedahan atau operasi. Karena kalau lewat pembedahan atau operasi, saya juga punya. Saya punya pen yang dipasang lewat proses pembedahan atau operasi. Saya masang pen karena tulang kolarbon saya pernah patah, pasang biar kuat. Nah, sedangkan susuk tujuannya, pemasangan susuk ya, itu untuk mendapatkan kelebihan. Nah, kelebihannya pun bermacam-macam, tergantung dari tujuan, letak pemasangan susuk, dan jenis susuk yang dipakai. Jadi semuanya berhubungan antara tujuan, letak, dan jenis susuk yang dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, kelebihannya itu kelebihan apa sih? Kelebihannya itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya spiritual ya, seperti pesona gitu ya. Biar lawan jenis atau orang-orang di sekitar kita itu tertarik kepada kita, merasa nyaman, atau bisa juga untuk perlindungan diri. Selain untuk perlindungan, bisa juga untuk kekuatan secara fisik pastinya. Nah, susuknya sendiri, benda asingnya tersebut yang dimasukkan ke dalam tubuh itu juga bermacam-macam bentuknya. Yang paling umum itu jarum. Tapi selain jarum bisa juga berupa butiran atau bahkan cairan. Nah, untuk jenisnya sendiri, jenis bahan baku ya. Jenis bahan baku itu macam-macam juga, bisa dari logam seperti emas, perak, kuningan, atau air raksa, bahkan besi. Selain itu, bisa juga berupa bahan galian seperti berlian atau intan. Ada juga yang berupa senyawa organik seperti bunga, daun, bahkan air susu. Selain itu, ada juga bagian dari hewan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Bahan baku yang berbeda-beda ini itu tergantung dari fungsi susuk tersebut. Tujuannya untuk apa? Susuk emas misalnya. Nah, susuk emas ini itu biasanya dipakai untuk meningkatkan penghasilan. Seperti pesugihan, tapi ya berbeda kan. Nah, susuk emas ini lebih berfungsi agar penggunanya itu mendapat kesuksesan dalam hal materi atau kekayaan. Nah, selain untuk kekayaan, juga berfungsi sebagai pemikat agar orang-orang di sekitar pemakai susuk itu menjadi tertarik kepada yang menggunakan susuk emas ini. Kemudian susuk besi. Susuk besi ini biasanya digunakan untuk perlindungan, kekebalan misalnya. Selain itu, juga berfungsi untuk kekuatan fisik. Ketika ini tujuannya untuk kekuatan fisik, susuk besi ini akan dipasang di bagian-bagian tertentu yang membuat penggunanya itu memiliki kekuatan fisik di bagian itu melebihi orang-orang normal pada umumnya. Nah, kemudian susuk berlian. Susuk berlian ini susuk yang paling populer, paling sering digunakan oleh orang-orang. Nah, tujuan dari pemasangan susuk berlian ini itu untuk memancarkan aura pesona dari pemakainya. Hampir sama seperti susuk emas untuk memikat orang. Tapi konon katanya susuk berlian ini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada susuk emas dalam hal pemikat. Selain jenis bahan baku, penempatan susuk ini juga berpengaruh. Berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada kelebihan-kelebihan tertentu sesuai dengan tujuan si pemakai susuk. Ada beberapa bagian tubuh yang populer untuk dimasukkan susuk. Sekali lagi, sesuai dengan tujuan dari si pengguna. Wajah misalnya.
Wajah ini adalah bagian yang paling populer untuk dimasuki susuk. Biasanya itu ditempatkan di area dahi atau pipi. Konon katanya penempatan susuk pada area dahi dan pipi ini dapat membuka aura pemakainya, sehingga memiliki karisma dan pesona tersendiri. Nah, orang yang memakai susuk di bagian wajah itu konon katanya itu menjadi lebih menarik terhadap lawan jenis. Kemudian selain wajah, dada itu juga salah satu tempat yang populer untuk pemasangan susuk. Biasanya susuk yang ditempatkan di dada itu bertujuan untuk perlindungan. Konon, susuk yang ditempatkan di dada itu dapat membuat pemakainya jadi memiliki kekebalan terhadap senjata tajam dan senjata api. Namun, untuk wanita, susuk yang ditempatkan di dada itu memiliki tujuan yang berbeda. Bukan lagi perlindungan, tapi lebih kepada daya tarik secara seksual. Nah, kemudian ada juga susuk yang ditempatkan di tangan. Ini untuk kekuatan. Biasanya orang yang memakai susuk yang ditempatkan di tangan itu nggak jauh-jauh dari pekerja kasar. Mereka yang menggunakan fisik tangan secara khusus, atau atlet-atlet cabang olahraga tertentu. Nah, sedangkan susuk yang ditempatkan di kaki itu lebih kepada ketahanan pemakainya. Jadi endurance, nggak cepat capek. Selain atlet, para penari juga kerap memasukkan susuk di area kaki. Selain area-area itu, ada juga area yang juga kerap dipasangi susuk. Tapi area ini ya tidak lazim. Area tersebut berada di bawah pusar. Oke, di bawah pusar. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan ya. Teman kelana pasti tahu tujuan penempatan susuk di area di bawah pusar. Susuk ini kan ditempatkannya di bawah kulit ya, di bawah permukaan kulit. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Namun, ternyata perkembangan teknologi kedokteran membuat susuk yang tersembunyi ini dapat terlihat lewat pemindaian sinar X, lewat proses radiologi. Jadi susuk yang berada di bawah kulit itu gambarnya dapat tertangkap oleh sinar X, sinar X-ray, sesuatu yang umum digunakan di dunia kedokteran. Masalahnya, bukan tidak mungkin susuk yang terlihat dalam pemeriksaan radiologi itu bisa menimbulkan salah diagnosa. Karena biar bagaimanapun juga, dokter pasti berpikir ini adalah benda asing yang tidak seharusnya berada di dalam tubuh. Jadi bukan tidak mungkin, itu akan mempengaruhi diagnosa. Jadi bisa mengakibatkan salah diagnosa dari tim dokter yang memeriksa. Sebaiknya, bila teman kelana punya susuk ketika menjalani proses radiologi, konsultasi dengan dokter. Ngomong aja apa adanya kalau memang punya susuk. Biar tidak ada kesalahan diagnosa itu. Karena kesalahan diagnosa itu bisa berbuntut panjang, yang pastinya merugikan kesehatan teman-teman kelana. Nah, kalau kita bicara sejarah dari susuk, susuk sendiri itu sebenarnya berasal dari Malaysia, negara tetangga kita. Dari Malaysia kemudian berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi sebenarnya susuk ini adalah budaya atau kepercayaan impor yang bukan dari Indonesia. Nah, susuk sendiri meskipun itu membuat pemiliknya memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, pemakai susuk ini juga nggak bisa sembarang. Ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh pengguna susuk, seperti misalnya pengguna susuk dilarang untuk makan daun kelor, pisang mas, pisang raja, serta makanan yang ditusuk seperti sate misalnya. Selain pantangan, pengguna susuk juga dianjurkan untuk mengkonsumsi beberapa jenis bunga, seperti bunga mawar, bunga kantil, dan bunga kenanga. Pasti yang terjadi, misal pengguna susuk ini melanggar pantangan. Bila pengguna susuk ini melanggar pantangan, ya otomatis
kelebihan-kelebihan dari susuk itu akan luntur dengan sendirinya. Oke, tetap di Kelanara Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Ceto.